warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Regina sebagai moderator yang akan menuntun jalannya debat hari ini. Pada hari ini, dalam kegiatan debat Bahasa Indonesia dengan mosi ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib terlebih dahulu. 1. Tidak boleh memojokkan atau menjatuhkan lawan. 2. Berbicara jika sudah dipersilakan. 3. Tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji, hingga yang dimana akan menyinggung berbagai macam bentuk sara. 4. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. 5. Diberikan waktu berbicara maksimal 1,5 menit. 6. Peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. Itulah peraturan yang harus ditaati oleh semua peserta dalam debat kali ini. Selanjutnya, saya beri kesempatan memperkenalkan diri. Dimulai dari tim pro, silakan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Nurani sebagai pembicara pertama dari tim pro. Saya Nabila Zulfasadari sebagai pembicara kedua dari tim pro. Saya Selva Febriani sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Saya Swendri, pembicara keempat dari tim pro. Selanjutnya, tim kontra, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sania Muarani sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Saya Putri Amalia sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Saya Vina Ngreina Nugra sebagai pembicara tiga tim kontra. Rizky Pami sebagai pembicara keempat dari tim kontra. Debat Bahasa Indonesia dengan mosi ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa telah dimulai. Saya persilakan tim pro untuk memberikan pernyataan topik. Terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Kelompok kami setuju dengan mosi hari ini, yaitu ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur bagi siswa. Dengan menjadikan ujian nasional sebagai tolak ukur bagi siswa sangat salah dan berakibat buruk bagi siswa. Karena dengan adanya pernyataan ini, siswa tidak mendapatkan kepercayaan diri untuk mendalami kemampuannya. Bahkan tidak sadar bahwa dirinya pun juga memiliki kemampuan di bidang lain. Seperti yang sudah diketahui, ujian nasional terdiri dari mata pelajaran di sekolah menengah. Perlu ditekankan bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan di mata pelajaran dasar. Artinya, bisa saja para siswa memiliki kemampuan di bidang lain seperti bidang seni, musik, olahraga, dan banyak hal lain. Seorang profesor dan psikolog dari Universitas Harvard, Howard Gardner, mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang berbeda satu sama lain. Artinya, kecerdasan siswa tidak bisa disamakan hanya dengan ujian nasional. Siswa yang mampu dalam ujian nasional, maka dia memiliki kecerdasan matematis logis, kemampuan nilai yang tinggi, dan sebagainya. Namun, siswa yang mampu dalam mata pelajaran seni, dia memiliki kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan imajinasi yang tinggi. Jadi, jika ada siswa yang memiliki nilai rendah di ujian nasional, bukan berarti dia tidak berkemampuan. Maka dari itu, ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur bagi siswa. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim pro atas penyampaian topiknya. Selanjutnya, tim kontra dipersilakan menyampaikan pernyataan topik. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Kali ini kelompok saya tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa ujian nasional tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Hal ini dikarenakan ujian nasional adalah ajang untuk mengetahui potensi siswa. Memang tidak sepenuhnya benar, namun mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional merupakan dasar dan umum dalam ilmu pengetahuan. Ujian nasional juga dapat memacu semangat belajar peserta didik. Selain itu juga digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan studi, contohnya peserta didik yang mengambil jurusan IPA. IPA salah satu dari mata pelajaran yang di-UN-kan di SMA atau MAN mempermudahnya untuk melanjutkan kuliah kedokteran. Ujian nasional juga menjadi pertimbangan penentu kelulusan peserta didik.
Terdapat solusi bagaimana para siswa mengetahui kemampuannya di bidang lain, yaitu sekolah mengadakan ekstrakurikuler. Di eskul tersebutlah siswa dapat mengasah dan mencari tahu potensi lain yang dimiliki oleh dirinya dan kualitas pendidikan. Jadi, bagaimana mungkin ujian nasional tidak dijadikan tolak ukur, sedangkan saat ingin daftar ke sekolah berikutnya atau bekerja pun yang dipertanyakan dan diminta perlihatkan adalah nilai dari sekolah sebelumnya, khususnya nilai dari mata pelajaran yang di-UN-kan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra atas penyampaian topiknya. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian argumen. Saya persilakan tim pro memulai argumen. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Dalam ilmu kependidikan, kemampuan siswa mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tetapi di dalam ujian nasional yang dinilai hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif. Dalam menjalankan pendidikan, perlu adanya aspek sosial dan psikologis. Jika kita hanya memikirkan agar kualitas pendidikan kita baik, seperti apa yang tadi tim kontra katakan, bahwa ujian nasional merupakan penentu keberhasilan dan kualitas pendidikan, lalu bagaimana dengan psikologis para peserta didik yang selalu timbul kekhawatiran atas pelaksanaan ujian nasional maupun hasil dari ujian nasional tersebut. Peneliti senior di Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan dalam menempuh UN, siswa hanya belajar pada kebenaran mutlak, tetapi tidak menggunakan intuisinya. Karena itu, siswa hanya terbiasa berpikir secara linear dan tidak mampu menerjemahkan hal-hal lain di luar mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Jika mata pelajaran yang di-UN-kan lebih penting dibandingkan mata pelajaran lainnya, sehingga sebagian besar sekolah hanya memfokuskan kepada mata pelajaran tersebut dan hanya mementingkan kelulusan siswanya tanpa memperhatikan perkembangan kemampuan siswa. Padahal materi UN sendiri belum mencakup seluruh aspek pendidikan dan setiap siswa tidak mempunyai kemampuan yang sama. Jadi, jika ujian nasional dijadikan tolak ukur kemampuan siswa, lantas bagaimana siswa lainnya yang memang kemampuan dalam mengerjakan soal-soal UN kurang baik, padahal kemampuan ia di bidang lain lebih unggul dibandingkan siswa lainnya? Apakah siswa tersebut bisa dikatakan rendah kemampuannya? Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Itulah pendapat dari tim pro. Saya persilakan tim kontra memberikan pendapatnya. Terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya berbicara. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian nasional bukanlah hal yang asing lagi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu program kerja pemerintah, ujian nasional diadakan di setiap sekolah untuk menjadikan tolak ukur kemampuan siswa terhadap pendidikan yang mereka jalankan. Meskipun banyak yang berspekulasi bahwa ujian nasional itu tidak dapat dijadikan tolak ukur, namun lewat ujian nasional kemampuan siswa terhadap mata pelajaran yang sudah dipelajari selama masa pendidikan dapat terlihat apakah sudah berhasil dikuasai atau belum. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa berhasilnya ujian nasional seorang siswa menandakan keberhasilan pendidikan yang diberikan oleh para guru. Melalui presentasi kelulusan siswanya, maka efektivitas kegiatan belajar mengajar masing-masing sekolah dapat dievaluasi oleh pemerintah. Memang betul sekali kalau kemampuan di masing-masing orang berbeda-beda dan tidak dapat disamaratakan. Tapi menurut saya dengan adanya ujian nasional ini bukan hanya sebagai faktor kelulusan saja, tapi juga sebagai persiapan untuk menghadapi jenjang yang lebih tinggi, terutama jenjang SMA yang memang jurusannya sudah dirincikan. Hasil studi dari LSPI pada tahun 2006 juga membuktikan ujian nasional dapat digunakan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan antar daerah dan sebagai upaya standarisasi mutu pendidikan secara nasional. Ini jelas kalau UN masih diperlukan untuk mengetahui kondisi kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi pendapat dari tim kontra. Bagaimana menurut tim pro? Dipersilakan mengeluarkan pendapatnya. Terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Saya setuju ujian nasional tidak menjadi tolak ukur kemampuan siswa, dikarenakan banyak potensi yang wajib dikembangkan oleh siswa, sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan siswa digali dengan menciptakan sesuatu yang menjadi dasar potensi siswa, bukan ujian nasional yang diwajibkan untuk mengukur seberapa paham siswa tersebut. Menurut pernyataan tim kontra, dapat dikatakan bahwa keberhasilan ujian nasional seorang siswa menandakan keberhasilan yang diberikan oleh para guru. Kenyataannya, sekarang ini, dengan adanya ujian nasional, maka siswa hanya terfokus kepada satu titik, yaitu ujian nasional. Sehingga siswa hanya belajar semata-mata hanya untuk ujian nasional. Dan para siswa lebih mementingkan nilai ujian nasional agar memuaskan. Dengan segala usahanya seperti les bimbel, sehingga siswa lebih percaya kepada guru les mereka daripada guru mereka sendiri yang mengajar selama 3 tahun.
dan menyepelekan pembelajaran di sekolah. Serta menurut tim kontra, dengan lewat ujian nasional, kemampuan siswa terhadap mata pelajaran selama pendidikan dapat terlihat sudah dikuasai atau belum. Misalnya, terdapat seorang siswa yang tidak jujur dalam melaksanakan ujian nasional, dan gurunya pun tidak mengetahuinya. Lalu, ia mendapatkan nilai yang memuaskan dalam ujian nasional. Apakah ia dinyatakan berhasil menguasai mata pelajaran selama pendidikan? Sekian, terima kasih. Terima kasih tim pro atas pendapatnya. Selanjutnya, saya persilakan tim kontra berpendapat. Terima kasih moderator sudah mempersilakan saya untuk berbicara. Saya dan tim saya tetap tidak setuju jika UN tidak dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Seperti yang tim saya katakan tadi, dengan berhasilnya ujian nasional seorang siswa, menandakan keberhasilan yang diberikan para guru di sekolahnya. Kita dapat melihat ketika siswa-siswi SD yang berhasil dalam UN dan banyak masuk ke SMP negeri favorit di daerahnya berdasarkan nilai UN tersebut. Maka nilai akreditasi sekolah di SD itu pun akan naik karena banyak siswa yang lulus UN dari sekolah tersebut. Jika tim pro bertanya, bagaimana jika di UN terdapat kecurangan siswa seperti mencontek dan lain sebagainya? Tentu saja hal itu sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan para siswa. Mengapa? Mereka akan berpikir, bila mereka mencontek pun, di jenjang selanjutnya mereka akan kebingungan karena nilai yang mereka peroleh tidak murni dari kemampuan mereka sendiri. Selain itu, di dalam ruangan tempat ujian nasional berlangsung, pasti terdapat 2 atau lebih pengawas yang mengawasi ujian nasional berlangsung, dan tak jarang pula pengawasnya itu dari sekolah tersebut, melainkan dari guru sekolah lain yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Kemendikbud dan pemerintah, sehingga dapat mentolerir kecurangan dalam melaksanakan ujian nasional. Selain itu juga, siswa mengikuti bimbel bertujuan untuk mendalami materi sekolah, bukan membuat para siswa tidak percaya dengan guru yang diajarkan di sekolah. Mereka juga mengikuti bimbel yang tidak hanya fokus dalam materi pelajaran ujian nasional saja, tetapi banyak juga yang mempelajari materi luar pelajaran ujian nasional sehingga menjadikan seimbang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih tim kontra atas pendapatnya. Kita lanjutkan, tim pro dipersilakan mengeluarkan pendapatnya. Terima kasih moderator telah memberikan saya untuk berbicara. Ujian nasional tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan siswa, karena setiap daerah memiliki kualitas sumber daya manusia berbeda-beda. Ada di bidang akademik dia unggul, ada yang di bidang akademik dia unggul. Apalagi nilai ujian nasional ini adalah titik fokus bagi para siswa. Yang mereka pikirkan adalah agar nilai ujian nasionalnya memuaskan dan bisa masuk ke jenjang sekolah yang favorit, bukan kepada proses pembelajaran di pendidikan yang selanjutnya. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, entah cara yang positif maupun negatif. Tadi tim kontra katakan bahwa muncul kecurangan atau mencontek tidak jujur kemungkinannya sangat kecil. Gini, berbicara soal kejujuran yang tim kontra katakan, apa Anda yakin bahwa kejujuran dalam pelaksanaan ujian nasional akan berhasil? Karena nyatanya banyak pelaksanaan ujian nasional yang bermain curang seperti pembocoran soal. Bahkan soal-soal ujian nasional diperjualbelikan. Bahkan pada tahun 2013 sebanyak 11 provinsi di Indonesia melakukan penundaan jadwal ujian nasional, salah satunya karena kekhawatiran terhadap bocornya soal-soal ujian. Terima kasih. Terima kasih, itulah pendapat dari tim pro. Bagaimana pendapat tim kontra? Dipersilakan berbicara. Terima kasih moderator sudah mempersilahkan saya berbicara. Saya tetap setuju jika ujian nasional sebagai tolak ukur kemampuan siswa. Karena betapa pentingnya ujian nasional bagi siswa, yaitu 1. Peningkatan motivasi belajar siswa. 2. Sebagai ajang mengetahui potensi siswa. 3. Sebagai bahan acuan untuk melanjutkan pendidikan. 4. Penetapan mutu suatu pendidikan. 5. Evaluasi dalam bidang pendidikan bagi pemerintah, dan lain-lain. Dan jika ada yang tidak setuju ujian nasional diadakan karena ada kecurangan, salah satunya adalah kebocoran soal, bisa diatasi dengan membedakan soal setiap wilayah atau sekolah, tetapi dengan satu materi. Terima kasih. Terima kasih kepada dua tim yang memberikan pendapatnya. Demikian tadi diskusi tim pro dan kontra dengan mosi ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.